Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan lagi-lagi membahas mengenai pengendalian dan penjaminan mutu. Dan mungkin hari ini adalah hari terakhir kita akan membahas mengenai control chart. Nah, dalam control chart ini kita akan coba diskusi lagi dengan Bu Zeni. Bu Zeni, kemarin kita sudah ada pembahasan yang cukup banyak di variabel data. Nah, kebetulan kemarin kita sudah membahas mengenai X bar R dan X bar S. Nah, di sini ada yang terlewat nih kemarin. Ini apa nih Bu ya? Ini untuk peta kendali individu, yaitu peta kendali X bar dan MR. Oke, baik. Berarti hari ini kita fokus membahas sebagai penutup peta kendali, yaitu variabel X dan MR, Bu ya? Iya, betul. Mungkin Ibu bisa bantu kami untuk lebih memahami apa itu variabel X dan MR pada peta kendali. Oke. Kalau untuk peta kendali ini, kan peta kendali X dan MR. Peta kendali ini tuh syaratnya adalah ukuran sampelnya hanya 1. Jadi N-nya sama dengan 1. Nah, X, MR, berarti kalau X itu kan rata-rata ya. Kalau MR itu moving rank chart. Peta kendali ini digunakan apabila pada proses produksi itu memang sangat lambat, jadi lama gitu. Misalkan proses pembuatan apa gitu, itu kan lama. Misalkan waktunya itu pembuatan produknya berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Nah, itu bisa diambil sampelnya itu hanya 1. Karena kalau misalkan sampelnya banyak kan memperlama ya, membutuhkan waktu lama juga dan biaya juga. Sedangkan kita juga perlu data untuk pengendalian proses. Maka kalau kondisinya seperti itu bisa digunakan peta individu ini, yaitu peta X bar dan MR. Dan memang kalau untuk peta ini relatif dia tuh sifatnya untuk produknya yang homogen. Jadi sama itu terus. Atau istilahnya continue ya, terus-menerus gitu. Itu terus. Gitu. Makanya bisa menggunakan peta ini. Situasi ini situasi yang digunakan untuk penerapan atau implementasi peta kendali ini adalah yang pertama digunakannya inspeksi dan pengukuran otomatis. Jadi setiap unit itu dianalisis, tapi memang hanya satu-satu dan tingkat produksinya sangat rendah dan tidak mungkin digunakan untuk sampelnya lebih dari 1 yang kondisi yang telah disebutkan tadi. Dan juga pengukuran berulang pada proses akan berbeda karena misalkan ada kesalahan lab atau analisa seperti pada proses-proses kimia. Makanya peta individu ini cocok digunakan untuk kondisi-kondisi seperti itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan langkah-langkahnya kali Bu ya, untuk mengerjakan peta kendali X dan MR ini. Ya, kalau untuk langkah-langkah pengambilan atau pembuatan peta kendali umumnya sama ya. Pertama kayak kita mencari atau mengambil sampelnya, pengumpulannya seperti apa. Nah, kita karena ini masuknya peta X dan MR ya, kita langsung ke rumusnya atau langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita menentukan data apa yang akan dikumpulkan. Kemudian mengumpulkan dan memasukkan perhitungan individu atau per masing-masing gitu. Dan menghitung nilai MR-nya atau moving rank. Kalau rank itu kan kayak jangkauan ya, perbedaan gitu jangkauan. Jadi moving-nya, pergerakannya seperti apa. Jadi kalau moving rank rumusnya adalah selisih antara dua data yang sebelumnya sama data yang sesudahnya.
Kemudian menghitung nilai rata-rata secara keseluruhan. Kemudian kita kan sudah dapat tadi nilai dari MR-nya per masing-masing sampel. Nanti dari nilai MR itu diambil rata-ratanya. Kalau untuk garis tengahnya pasti kan karena peta kendali MR, berarti garis tengahnya atau center line-nya adalah MR bar-nya. Kemudian mencari batas kendali atas dan batas kendali bawah. Dengan rumusnya adalah D4 dikali MR bar. Kalau BKB, D3 dikali MR bar. Nah, nanti tuh untuk nilai D4 dan nilai D3 sama ya, seperti peta variabel sebelumnya itu, nanti dapat lihat pada tabel. Tabelnya masih sama berarti Bu ya? Iya, tabelnya masih sama yang kemarin. Kemudian kalau sudah dapat semua, seperti biasa dibuat peta kendalinya. Mungkin bisa langsung ke contoh kali Bu ya, biar lebih memudahkan kita memahaminya. Iya, di sini ada contoh soal. Suatu perusahaan memproduksi masakan A. Masakan ini mengandung brick. Perusahaan ingin melakukan pengendalian kualitas pada kandungan tersebut. Data di bawah ini adalah persen brick pada sampel masakan A. Kemudian diminta buatlah peta kendalinya dengan menggunakan peta kendali individu ini ya, yaitu peta kendali X bar dan MR bar. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada 31 pengambilan sampel ya, atau 31 subgrup lah ya. Subgrup, banyaknya subgrupnya ada 31. Nah, setiap subgrupnya itu hanya satu. Jadi sampelnya satu, N sama dengan 1. Nah, ini tuh bilangnya adalah nilai persen dari kandungan di masakan tersebut. Sekian persen, sekian persen. Ini lumayan besar juga ya. 93,88 sampai ya kan? Sampai 31 ya. Subgrup ke 31. Nah, langkah pertama adalah menghitung MR pada tiap-tiap subgrup. Kalau MR berarti kan moving range kan, jangkauannya. Kalau untuk subgrup yang nomor 1 nih, kenapa 0? Karena kan dia tidak ada kan. Berarti ya dikurangin dengan data tersebut juga. Jadi 93,88 dikurangin data tersebut juga sama ya. Jadi sama dengan 0. Nah, kemudian untuk subgrup yang kedua, selisihnya antara data yang pertama, nilai persen yang pertama dikurangi nilai persen yang kedua. Hasilnya 0,09. Nanti untuk subgrup selanjutnya caranya sama, jadi selisihnya tidak ada nilai minus. Jadi selisihnya. Nanti dapat tuh dari MR yang pertama sampai MR yang terakhir. Nah, langkah selanjutnya mencari garis tengah. Tabel yang sebelahnya, MR sudah dapat. Langkah selanjutnya adalah mencari garis tengah. Kalau center line, berarti kan kalau center line itu, ini kan peta kendali MR, berarti ngambilnya yang dari MR-nya. Jadi semuanya nilai MR dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Nah, kalau di bawah tuh hasilnya 0,2787. Kemudian dibuatkan 2 desimal ya, jadinya 0,28 atau dilakukan pembulatan 0,28 semua. Kemudian yang nilai UCL ya atau batas kendali atasnya dimasukkan ke rumus yang tadi, di rumus yang sebelumnya. Nah, ini kan D4 dikali dengan MR bar. Nanti untuk D4 dan D3 dapat dilihat pada tabel. Sama caranya seperti peta kendali variabel sebelumnya. Tidak diperoleh. Untuk batas kendali atas adalah 0,911, sedangkan untuk LCL-nya sama dengan 0. Nah, ini yang tadi tuh.
Ada center pembahasan line, itu ya. iya, batas kendali atasnya sama batas kendali bawah. Seperti biasa, kalau sudah dapat semua komponen-komponen peta kendalinya, digambar peta kendalinya. Kemudian diamati apakah ada titik yang keluar dari batas kendali atau tidak. Keterangan di bawahnya, apabila dilihat pada data observasi di atas, ternyata data observasi tersebut masih berada dalam batas pengendalian, berarti tidak perlu dilakukan revisi ya. Tidak perlu dilakukan revisi. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang keluar dari batas kendali, perlu dilakukan revisi peta kendali. Tadi kan ada yang keluar nih dari batas kendali, kemudian dilakukan revisi. Dilakukan revisi lagi, caranya sama ya Kak. Sebetulnya untuk konsep revisi peta kendali, konsepnya sama, caranya sama dengan cara menghilangkan nilai yang keluar dari batas kendali gitu. Jika tidak ada yang keluar dari batas kendali, berarti data ini dianggap sudah terkendali semua dan bisa dijadikan sebagai pedoman proses pengendalian. Oke, buat latihan di rumah, buat tugas, mungkin bisa dicoba kembali mengerjakan dengan langkah-langkah yang sudah dibahas hari ini. Silakan untuk angkanya menggunakan angka asumsi masing-masing. Saya rasa itu dulu untuk pembahasan mengenai peta kendali, di mana ini adalah peta kendali terakhir yang kita bahas, saya dengan Bu Zeni, yaitu peta kendali X dan MR. Untuk pertemuan berikutnya akan ada pembahasan baru lagi, dan semoga semua video yang membahas mengenai peta kendali ini bisa segera dipahami. Baik, saya rasa itu dulu. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang detailnya pembahasan pada diskusi hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.